Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, terutama Gabriel Armada Sinaga, STB 4556. Di sini saya akan menerangkan tentang optimalisasi pemenuhan layanan makanan guna meningkatkan kesehatan narapidana di Lapas Kelas 2B Lubuk Pakam. Selanjutnya, latar belakang. Sistem pemasyarakatan secara filosofis bertujuan untuk reintegrasi sosial narapidana dengan fokus pada pembinaan yang memanusiakan dan mendorong perbaikan diri. Secara sosiologis, bahwa salah satu aspek utama dalam pembinaan ini adalah pemenuhan hak narapidana atas makanan dan kesehatan yang layak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan Permen Nomor 40 Tahun 2017. Meskipun aturan ini harus mengharuskan makanan dengan standar gizi yang tinggi, permasalahannya terletak pada overkapasitas yang membuat pemenuhan kebutuhan pangan menjadi sulit, menurunkan kualitas pelayanan, dan meningkatkan risiko kesehatan. Tantangan yang lain merupakan kurangnya tenaga profesional seperti ahli gizi dan juru masak. Data di Lapas Kelas 2B Lubuk Pakam. Pada bulan Oktober 2024, terdapat 1.766 orang narapidana yang tinggal di Lapas Kelas 2B Lubuk Pakam. Jumlah ini melebihi kapasitas maksimum, yaitu sebesar 600 orang. Rumusan masalah. Satu, bagaimana optimalisasi pemenuhan layanan makanan guna meningkatkan kesehatan narapidana di Lapas Kelas 2B Lubuk Pakam? Yang kedua, apa faktor kendala dalam optimalisasi pemenuhan layanan makanan di lembaga kelas 2B Lubuk Pakam? Tujuan penelitian untuk mengetahui optimalisasi terwujudnya pemenuhan hak atas narapidana berupa makanan yang layak. Yang kedua, mengetahui faktor kendala terkait optimalisasi pemenuhan layanan makanan. Tiga, asumsi. Pemenuhan layanan makanan di Lapas Kelas 2B Lubuk Pakam belum optimal, walau sudah menerapkan Permen Nomor 40 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggara makanan bagi tahanan, anak, dan narapidana. Yang kedua, pemenuhan layanan makanan dalam rangka meningkatkan kesehatan tidak berjalan dengan optimal. Manfaat penelitian. Secara teoritis, menambah wawasan pembaca dan pengembangan ilmu pemasyarakatan. Manfaat praktis bagi penulis sebagai pengalaman dalam penelitian. Dan bagi instansi, pengembangan kompetensi analisis pemecahan masalah. Bab 2 tinjauan pustaka, penelitian terdahulu. Di sini saya akan membahas tinjauan pustaka ada dua dari penelitian terdahulu, yaitu analisis pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dan makanan layak bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan, yang ditulis oleh Aldan Nurrahman pada tahun 2022. Dan yang kedua, menggunakan pendekatan hukum dan konseptual untuk menilai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Fokus utamanya pada layanan kesehatan, serta bukan layanan layanan makanan narapidana, yang ditulis Hutasoid pada tahun 2020. Nah, tinjauan teori, yaitu optimalisasi dengan arti optimalisasi sebagai pencapaian tertinggi. Yang kedua, tentang teori kualitas pelayanan, yaitu keberhasilan untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang ketiga, tentang teori kesehatan, adalah kondisi yang optimal secara fisik, mental, dan sosial untuk aktivitas yang produktif, yang dipengaruhi oleh lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan faktor genetik. Definisi operasional. Menurut Saifuddin Aswar, definisi operasional adalah penjelasan objektif yang merinci secara karakteristik variabel untuk mencegah kesalahpahaman. Narapidana menurut Undang-Undang Pemasyarakatan ialah terpidana yang menjalani hukuman tetap seumur hidup atau menunggu pelaksanaan hukuman mati. Kedua, makanan sehat adalah kebutuhan dasar manusia yang untuk mendukung kecerdasan dan kesehatan, yang terdiri dari karbohidrat, sayuran, dan lauk pauk. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang mencakup hidup sehat jasmani dan rohani, yang tertulis dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan Pasal 28H Undang-Undang 1945. Tugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional, yaitu penegak hukum dengan melaksanakan wewenang tugas pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Bab 3, metodologi penelitian. Pengertian metode kualitatif dan desain penelitian. Penelitian kualitatif memberikan pemahaman yang lebih bernuansa tentang peristiwa yang diteliti dengan memecah fenomena menjadi bagian komponen dan menganalisis satu persatu. Penelitian kualitatif adalah serangkaian teknik untuk menyelidiki dan memahami pentingnya isu-isu sosial atau kemanusiaan dari sudut pandang beberapa orang atau kelompok. Desain penelitian bersifat deskriptif yang mencakup pengamatan sistematis dan akurat terhadap suatu objek. Pengumpulan data dan teknik analisis data. Yang pertama tentang sumber data. Sumber data primer yaitu adanya dua orang napi sebagai tamping dapur
yang dimintai keterangan sebagai informan. Satu orang kepala subseksi Bimas Wat sebagai tanggung jawab pengolah makanan. Dan yang ketiga, ada seorang tenaga kesehatan berupa dokter ataupun perawat. Sumber data sekunder yaitu dari jurnal ilmiah ataupun data yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara dan observasi di lapangan, yaitu di lapas kelas 2B Lubuk Pakam. Data sekunder yaitu berupa studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang pertama ada reduksi data melalui triangulasi data. Dan yang kedua penyajian data. Ketiga penyimpulan ataupun validasi data. Dan keempat kesimpulan akhir. Selanjutnya ada namanya waktu penelitian. Yang pertama tempat penelitian berada pada lapas kelas 2B Lubuk Pakam. Waktu penelitian dimulai dari bulan Januari hingga November 2025. Demikianlah hasil dari uh, seminar proposal yang dapat saya buat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.